Halo, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan profil, tugas pokok fungsi, dan pola kerja serta alur koordinasi Kementerian PAN RB. Stay tune! It's like you're running in place. Yeah. How you keep staying the same. Yeah. But baby, Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil, tugas dan fungsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, biasa disingkat dengan Kemenpan RB, merupakan kementerian pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kemenpan RB diketuai oleh seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yakni Cahyo Kumolo, yang dilantik pada tanggal 23 Oktober 2019. Bisa dilihat di samping saya profil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Cahyo Kumolo lahir di Surakarta pada tanggal 1 Desember 1957. Riwayat pendidikan beliau bersekolah di SD Rejosari, Semarang, SMP Negeri 4 Semarang, SMA Negeri 1 Semarang, dan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Karir yang pernah ditempuh beliau terdapat 8 yang terakhir kali ini, di antaranya sebagai Menteri Dalam Negeri pada periode 2014 sampai 2019. Kemudian juga menjadi wakil fraksi PDI Perjuangan di DPR RI. Misi dari Kemenpan RB ini terdapat 6. Yang pertama itu menciptakan kelembagaan dan tata kelola birokrasi yang ramping, lincah, terintegritas, dan berbasis elektronik. Yang kedua, membangun SDM aparatur yang adaptif, profesional, kompetitif, dan berwawasan luas. Yang ketiga, mengembangkan sistem manajemen kinerja instansi pemerintah yang transparan dan akuntabel. Yang keempat, menciptakan sistem pengawasan yang profesional, independen, dan berintegritas. Yang kelima, mewujudkan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan melayani. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi. Selanjutnya mengenai tugas Kemenpan RB, yaitu menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Yang terakhir mengenai fungsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang pertama itu perumusan dan penetapan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik. Yang kedua, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang telah ditetapkan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya aparatur, dan pelayanan publik. Yang ketiga, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian PAN RB. Yang keempat, koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintah. Yang kelima, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PAN RB, serta yang keenam, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PAN RB. Baiklah, itulah tadi materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya membahas mengenai 3 poin. Yang pertama itu mengenai tujuan, yang kedua itu struktur, dan yang ketiga yaitu sasaran dari Kementerian PAN RB. Baiklah, yang pertama itu mengenai tujuan, yang dimana Kementerian PAN RB memiliki 2 tujuan. Yang pertama yaitu terwujudnya birokrasi yang berkualitas dan berdaya saing. Melalui tujuan ini, Kementerian PAN RB melakukan upaya-upaya lanjutan untuk menciptakan birokrasi yang memiliki kemampuan yang handal dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan menyikapi era disrupsi. Dan yang kedua yaitu terwujudnya Kementerian PAN RB yang berkualitas dan kapabel. Tujuan yang kedua ini diarahkan untuk pembangunan Kementerian PAN RB ke dalam atau internal
agar Kementerian Pan-RB sebagai salah satu instansi pemerintahan juga dapat mendukung pencapaian tujuan Kementerian Pan-RB secara nasional, yaitu untuk mewujudkan kelembagaan, sumber daya manusia, penerapan manajemen sektor publik, dan pelayanan publik yang sesuai dengan standar nasional. Dan poin kedua yaitu mengenai struktur organisasi Kementerian Pan-RB, yang dimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016. Yang pertama yaitu Sekretariat Kementerian, yang kedua yaitu Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, yang ketiga yaitu Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, yang keempat yaitu Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur, yang kelima yaitu Deputi Bidang Pelayanan Publik, yang keenam yaitu Inspektorat, yang ketujuh yaitu Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum, yang kedelapan yaitu Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, yang kesembilan yaitu Staf Ahli Bidang Administrasi Negara, dan yang terakhir yaitu Staf Ahli Bidang Budaya Kerja. Dan poin yang terakhir yaitu sasaran Kementerian Pan-RB, yaitu memiliki 5 sasaran. Yang pertama yaitu terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien, dicapai dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi di semua kota, wilayah, provinsi, kabupaten, hingga daerah yang ditandai dengan diperolehnya nilai indeks reformasi birokrasi yang baik. Yang kedua yaitu terwujudnya sumber daya manusia aparatur yang kompeten dan kompetitif, tercapai dengan diwujudkannya sasaran sumber daya manusia aparatur yang kompeten ditandai dengan telah ditetapkannya pengisian jabatan yang sesuai dengan standar kompetensi yang diperlukan. Yang ketiga yaitu terwujudnya pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, dicapai antara lain dengan tercapainya sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja yang ditandai dengan indikator kinerja, membaiknya nilai akuntabilitas kinerja instansi rata-rata secara nasional. Yang keempat terwujudnya pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Yang terakhir yaitu terwujudnya aparatur Kementerian Pan-RB yang profesional dan berkinerja tinggi, dicapai dengan pencapaian sasaran terwujudnya Kementerian Pan-RB yang efektif dan efisien. Mungkin itu saja materi dari saya ucapkan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Sania Lukiana. Saya akan menjelaskan tentang pola kerja serta alur koordinasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Republik Indonesia. Baiklah, pola kerja merupakan proses penetapan kerja atau penetapan aktivitas kerja spesifik perorangan ataupun kelompok dari individu untuk mencapai tujuan organisasi tertentu. Pola kerja ini terdiri dari konten kerja, metode yang digunakan dalam bekerja, dan cara pekerjaan berhubungan dengan pekerjaan lain di dalam suatu organisasi. Nah, tata kerja atau pola kerja Kementerian Pan-RB ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kemenpan-RB. Nah, pada bab 11 pola kerja dan tata kerja ini terdiri dari pasal 305 sampai pasal 314. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kementerian harus menyusun peta bisnis, proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Pan-RB. Begitupun juga alurnya, setelah itu Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Kementerian Pan-RB ini harus menyusun analisis jabatan dan peta jabatan serta analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kementerian Pan-RB. Setiap unsur di lingkungan ini dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kementerian maupun lingkungan di luarnya yang berhubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Setiap pimpinan organisasi di lingkungan kementerian ini harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja yang saling berintegrasi. Setiap pimpinan unit di lingkungan kementerian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan di bawahnya. Dan mereka wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan Kementerian Pan-RB.
Setiap pimpinan unit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja dengan tepat waktu. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahnya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan diberikan untuk petunjuk kepada bawahannya. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Koordinasi merupakan sebuah sinkronisasi atau penyelarasan berbagai pihak dalam bekerja secara tertib dan teratur dalam batasan waktu. Alur koordinasi Kemenpan RB dengan lembaga lain dilakukan sesuai dengan program kerja yang ingin dilaksanakan. Alur pelaksanaan kerjasama program kerja telah dilakukan sesuai peraturan Kemenpan RB dengan pola kerja yang ditentukan mulai dari rapat perencanaan, pelaksanaan maupun sampai evaluasi. Contoh koordinasi Kemenpan RB adalah dengan Badan Kepegawaian Negara yang berkoordinasi tentang penyederhanaan dan pengadaan calon ASN 2021 di lingkungan kementerian, lembaga maupun daerah. Alur yang dilaksanakan adalah dengan rapat koordinasi yang membahas kemajuan agar program dapat bersama dengan suatu langkah strategis, terpadu, terarah, dan sistematis yang dapat mempercepat proses penyederhanaan birokrasi dan pengadaan calon ASN yang adil transparan. Program ini diikuti progres pelaksanaannya dengan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB beserta Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian dan Badan Kepegawaian Negara. Penyederhanaan birokrasi yang saat ini terus berlangsung merupakan suatu terobosan yang bertujuan mempercepat pelayanan, meningkatkan responsivitas birokrasi. Penyederhanaan birokrasi sebagai bagian dari akselerasi reformasi birokrasi dapat dijadikan sebagai faktor pendorong perbaikan ekonomi melalui penciptaan iklim investasi yang baik. Selain itu, kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan kebahagiaan masyarakat. Kementerian Pan RB sesuai tugas dan fungsinya diharapkan mampu melaksanakan perumusan dan koordinasi kebijakan dengan instansi pemerintah di pusat dan daerah. Kebijakan Kementerian Pan RB tentunya akan sejalan dan selaras dengan visi misi Presiden Republik Indonesia. Alur koordinasi yang baik dan tepat merupakan terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien dicapai dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyangkut semua lembaga baik provinsi, kabupaten maupun kota, yang ditandai dengan diperolehnya nilai indeks yang baik. Selain itu juga didukung oleh tingkat persepsi masyarakat terhadap program reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh semua lembaga pemerintah. Oleh karena itu merupakan tujuan strategis dari Kementerian Pan RB itu sendiri. Pemerintahan yang efisien juga harus dapat diwujudkan dalam struktur kelembagaan dan tata laksana yang tepat, fungsi, tepat ukuran, serta tepat proses. Kualitas ketatalaksanaan lembaga ini pemerintah perlu ditingkatkan dengan diterapkannya teknologi, informasi, dan komunikasi yang akan mengefisiensikan operasionalisasi pemerintahan. Terima kasih.